ada ya. Astagfirullahaladzim, Akang dari tadi ngomong tuh Akang mute ternyata, ya ampun, Iya, maafkan. Ih, kalian mah selalu gitu kalau Akang ngomong sendiri kayak kagak pernah kagak pernah dibilang Kang di mute. Oke, kita akan bahas soalnya, tapi kalian kalau ada yang mau ditanyakan tolong chat aja Kang nomor ini dan sebagainya gitu ya. Sok. Nomor berapa? Tulis di kolom chat. Di kolom chat, di chat. Sok. Nomor berapa? Yuk, biar urut nanti siapa yang paling cepat. Aduh, Cima hilang, filenya. Mau desain lagi, Cim? Mau. Tapi Akang nge-share yang PK doang ya. Oh, no. Bentar. Ya, bukan di sini di laptop satunya, Yang lain dong, tolong sharein ke Cima dong, di grup dong. Maafkan. di grup yang official ada, tapi aku nggak bisa buka di HP. Coba digituin dulu, kan Cima nggak dapet nggak itu ya. Ntar. Kalau Cima bisa dibuka, ntar ini ya, screenshotnya. Iya, tapi mana sih linknya? Coba kirim ke Cima dulu. Nggak pakai link ini. Bentar. Yo, pada share. Ini nggak ada yang mau tanya ini. Kan belum tahu, Kang, soalnya. Oh, kalian belum pada tahu ini. Tuh, udah ada. Oh, ini ada. Ini ada. Tuh, udah ada nge-share tuh. PK yang paket 1 ya. Kita paket 1. Kita yang paket 1. Kita akan bahas yang paket 1. Mana sih? Udah bisa Itu dibuka di belum? grup. Paket 1 tuh. Oh ya, sama-sama. Ini bisa. Oke. Sok. Coba nomor 3, Kang. Nomor 3. 3. Kayaknya waktu itu Bingung yang kayak gitu. Oke, nomor 3 ini tapi Akang ini dulu ya. Ini tuh nggak ada jawabannya. Oh iya kan. Maksudnya bukan nggak ada jawabannya ya, tapi harusnya ada jawabannya. Tapi ini nggak tahu kenapa bentuknya beda aja. Oke, di sini kan hasil perkalian dari di sini kita punya 4 dikurangi X kuadrat dibagi 2X dikurangi 3 dikali dengan 6X dikurangi 9 dibagi X minus 2. Oke, kalau perkalian kayak gini, kalau kalian menemukan ada yang pangkat 2, kita coba dulu faktorkan. Kalau bisa, kita baru faktorin. Ini bisa nggak difaktorin yang kuadratnya? Bisa. Bisa, kita faktorin jadi 2. X min 2, X plus 2. 2 minus X, 2 plus X. Terus dibagi sama 2X minus 3. Nah, di sini yang 6X minus 9 ini bisa kita faktorin juga nggak? Bisa. Bisa. Yang dikeluarin angka berapa? 3. 3, bener. 3-nya dikeluarin. Terus tinggalnya sisanya berapa yang di dalam kurung? 2. Kan ini 6 ya, 3-nya udah dikeluarin, berarti tinggal 2X. Terus ini minus 9, udah dikeluarin 3, berarti tinggal minus Minus 3. Terus dibagi sama X minus 2. Ada yang bisa dicoret? Ada. Ya, 2X minus 3-nya dulu ya, yang paling kelihatan. Terus ada lagi yang bisa dicoret? Ada X min 2. 2 min X. Iya, bener ya. Kan di sini kita punya 2 minus X. Tapi di sini kita punya X minus 2. Ini bisa kita coret. Tapi jadinya hasilnya berapa? Minus 1. Minus 1. Terus di sini minus 1-nya dikali sama 3. Berarti hasilnya adalah minus 3. Minus 3. Nah, di sini masih ada 2 ditambah X.
Harusnya jawabannya ini. Tapi di option adanya cuma minus 3-nya doang. Jadi kalian ambil yang E aja gitu. Ntar Kang, screenshot tuh. Sok. Ini tuh udah terakhir ya. Ini tuh udah nggak bisa ditambahin. Karena kita nggak tahu nilai X-nya itu berapa. Kayak gitu. Pantesan waktu itu nggak ada, makanya cuma nanyain nomor. Ini tuh Akang juga kok. Akang juga pas ngecek, oh kok aneh sih. Kan kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Harusnya nggak bisa. Gitu. Oke, sampai sini aja. Oke, next nomor berapa setelah nomor 3? Yang sebelahnya aja Kang. Sebelahnya. Nomor 4, Kang. Oke, nomor sebelahnya ya. Yakini bahwa kamu. Oke, pada sebuah liga basket, sebuah tim harus bertanding sebanyak 80 kali. Berarti total pertandingannya akan sebut dengan T, itu adalah 80 kali. Kayak gitu. Saat ini, tim tersebut sudah menang dalam 25 pertandingan. Berarti jumlah menangnya saat ini ya, itu adalah 25 kali. Terus, berapa pertandingan lagi yang harus dimenangkan oleh tim tersebut agar secara keseluruhan tim tersebut menangnya 60%. Berarti di sini kita udah tahu harapannya adalah persen menangnya adalah 60%. Nah, yang ditanyakan adalah tambahan menangnya itu berapa? Tambahannya berapa? Oke. Oke, di sini kita mainnya dari persen menang dulu. Untuk menentukan persen menang, caranya gimana persen menang? Persen menang sama dengan apa rumusnya? Persen menang. Persen menang rumusnya apa? Yang menang. Berarti Total. jumlah menang per total dikali 100%. Nah, di sini kita persen menangnya udah tahu 60% gitu. Terus jumlah menangnya kan kita baru taunya 25 kan ya. Nah, tapi masih ada tambahannya berapa? Berarti di sini tinggal nulisnya adalah 25 ditambah X kayak gitu. Dibagi totalnya berapa total pertandingannya? 80. Terus dikali sama 100. Nah, ini tinggal dicoret-coret aja. Ini 80-nya disederhanakan dibagi 20 jadi 4. 100-nya kita sederhanakan dibagi 20 jadi 5. Terus di sini 5-nya kita sederhanakan sama yang 60. 5-nya dibagi 5 1, 60-nya dibagi 5 jadi 12. Terus tinggal dikali silang. 12-nya dikali sama 4. Berarti jadi 12 kali 48 sama dengan 25 ditambah X. Berarti X-nya sama dengan 23. ya 23. Selesai. Gitu. Nah, untuk soal cerita seperti ini, kalian harus hati-hati ya. Harus hati-hati karena sebenarnya ini soalnya mudah, tapi karena biasanya kalian tuh bingung sama kata-katanya tuh sebenarnya ini maksudnya apa, kayak gitu. Apalagi kalian juga harus siap-siap. Siapa tahu soal-soal cerita seperti ini justru yang dibuat bahasa Inggris, kayak gitu. Karena kan biasanya kan nggak mungkin ya bahasa Inggris tuh yang beginian kan kayak ya udah gitu sederhana. Tapi justru tantangannya tuh yang seperti ini, udah soal cerita pakai bahasa Inggris pula kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi harus siap-siap ya. Oke, ada lagi nomor berapa? Silakan scroll lagi. Kalau kalian masih belum paham, bilang ya. Silahkan. Nomor berapa yuk? Nomor berapa? Udah nih, nggak ada lagi. Oh, yang bukan. Nomor 9, Kang. 9. Nomor 5, 6, 7, 9. Tulis di chat.
Oke, yang terdekat dulu deh nomor 5 ya. Abis nomor 5, Nomor nomor 5 lima. dulu. Soal cerita, Kang. Aku nggak ngerti. Soal cerita. Oke, nomor 5 ya. Di sini nomor 5 dulu deh. Sebuah jam setiap hari terlambat 12 menit. Berarti di sini ada keterlambatan. Keterlambatannya adalah 12 menit per hari. 12 menit per hari. Kayak gitu. Berapa hari yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai atau kembali pada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar. Jadi misalkan kayak gini. Misalkan kalian punya sebuah jam. Sebuah jam gitu. Terus jamnya itu normalnya menunjukkan jam 3 sore misalkan. Jam 3 sore. Terus pada hari-hari selanjutnya jam kalian ini tuh terlambat 12 menit per hari. Berarti supaya jam ini kembali ke jam 3 pagi lagi butuh waktu berapa lama? Butuh apa? Butuh telat berapa lama? Harus telat berapa lama? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Enggak. Belum ya? Nggak. Begini. Ini sekarang jam 3 pagi. Sekarang jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi. Terus jam ini besok telat 12 menit. Besok telat 12 menit dan seterusnya. Nah, supaya jam ini kembali lagi ke jam 3 pagi, berarti telatnya harus berapa jam? Oh, Oh, mundur gitu ya? Harus Ini. berapa jam? Harus berapa jam telatnya? Supaya balik lagi ke jam 3 pagi. 5. Harus berapa jam? 5. Enggak, bukan. Harus balik lagi ke jam 3. Itu berapa Harus jam? balik gitu kan? Kan gitu kan? Itu Harus Mundur jadinya. harus berapa lama biar dia balik lagi ke jam 3 pagi? 24. Benar, 24 jam. Kan biar balik lagi ke jam 3 pagi lagi telatnya. oh iya. Ya kan? Ini jadi kita bukan ngebahas waktunya tapi telatnya. Dia telatnya kan nanti kan berarti kalau hari pertama dia telatnya di sini, hari kedua di sini, ketiga dan seterusnya kan ya. Nah, nanti dia harus telat sebanyak 24 jam supaya balik lagi ke jam 3 lagi kayak gitu. Nah, di situ kan berarti butuh waktu 24 jam ya. Butuh telatnya 24 jam. 24 jam. Ah, ini adalah kebutuhan telatnya. Sekarang 24 jam ini kita convert ke menit. Berarti dikali berapa? Jam ke menit. Berarti dikali berapa? 60. 60 menit per jam. Terus dibagi, baru ini dibagi sama keterlambatannya. Nah, itu adalah 12 menit per hari. Ini jamnya coret, menitnya coret. 12-nya coret, sama ini 5. 24 kali 5 adalah 120 hari. 20. Gitu. Oh, tapi kok gampang ya? Ya emang gampang. Kan emang gampang. Ya Allah. Tapi 5, 6, 7, 9. Pusing. Oke, paham nggak di sini? Besok kalau kalian dapat soalnya hati-hati ya dibaca dengan seksama. Ini kan sebenarnya mudah ya, hitungannya tuh mudah, cuma agak logik dikit aja. Gitu. Oke, sampingnya. Ini kan udah pernah kita bahas ya pada saat permutasi. Oke, dari angka-angka 2, 3, 5 akan dibentuk ribuan. Ribuan tuh berarti terdiri dari berapa angka? Ribuan. 3. 4. Kalau 3 itu ratusan ya, hati-hati. Desli. Kira namanya ya Allah. Jangan ketipu sama ini. Biasanya langsung, oh ini 3, sekalian nyebutnya nih, oh berarti butuh 3. Bukan ya, di sini ada ribuan itu 4. Kalau ratusan itu, kalau ratusan. Nah di sini, dengan angka 5-nya muncul 2 kali. Berarti 2, 3, 5. Nah, berarti seolah-olah kita punya angka 5-nya 2 aja, gitu kan ya? 5. Iya. Iya. Nah, berarti nanti untuk mencari banyak susunannya kita pakai apa? Mutasi. Permutasi apa? Permutasi Yang sama. Sama, bener. Berarti rumusnya gimana?
4 faktorial. faktorial per 2 faktorial. Ya, benar. 4 ini berasal dari banyaknya angka ya. Ini banyaknya angkanya ada 4, banyaknya. Totalnya ada 4. Terus ada unsur yang sama, yaitu angka 5-nya ada 2. Berarti 2 faktorial. Hasilnya adalah 12. 12. Gitu. Ini soal UTBK tahun lalu ya, yang seperti ini ya. Jadi kalian kalau bisa untuk soal-soal seperti ini harus sudah paham dulu, harus udah jago. Biar nanti kalau misalkan tiba-tiba kalian beruntungnya dapat soal bentuk seperti ini lagi di UTBK, nah kalian udah bisa gitu loh. Oke, ada mau ditanyakan lagi untuk nomor 5 dan 6? Gitu. Kalau yang ini Kang. Bentar, kalem, satu-satu ngomongnya. Siapa dulu ini? Oh iya. Cima dulu. Ya, sok Cima. Kalau misalnya nggak berulang, kayak gitu juga 4 faktorial per 2 faktorial. Kalau nggak berulang, misalkan kan kamu punya 2, 3, 5, gini kan ya. Kalau nggak ada yang berulang, susunannya berarti langsung 3 faktorial aja. Gitu. Tapi kalau misalnya soalnya kayak gini, sama banget, tapi cuma ditambah tidak berulang, kayak tinggal 3. Apa? Soalnya sama banget kayak ini, tapi bilang tidak berulang, cuma gini doang. Iya. Kalau tidak berulang, dia bilangnya mau berapa ini, berapa empat angka ya nggak bisa. Kan kita punya 3, disuruh bikin 4 ya PR juga. Gitu. Kecuali kalau dari 3 angka ini, di sini kita disuruh membuat 3 angka. Lah kalau disuruh membuat 3 angka, berarti jadinya adalah 3 faktorial langsung. Kayak gitu. Begitu, Cim. Oh, karena dia nggak bilang muncul. Karena di sini dia kan punya 3, tapi dia pengennya 4, bikin 4 bilangan, 4 angka. Berarti si 5-nya ini muncul 2 kali kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti kamu punya 3, disuruh bikin bilangan ribuan ya nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Kecuali kalau dia bilangnya boleh berulang, nah itu baru bisa. Gitu. Oke, Vinka tadi mau apa, Vin? Iya, Kang? Tadi kamu mau ngomong apa? Enggak. Oh, enggak. Oke. Tadi Tri mau ngomong apa, Put? Ini kalau misalnya soalnya akan dibentuk ribuan dengan ganjil gitu. Gimana? Oh, ribuan Ganjil, ada syaratnya ganjil. Oke. Kalau ganjil berarti di sini, ini tapi angka 5-nya muncul 2 kali atau enggak? Muncul. Bisa nggak kalau muncul 2 kali? Bisa-bisa aja sih. Gimana caranya? Misalkan, kalau misalkan kayak gitu ya, angka 5-nya muncul 2 kali dan ganjil gitu. Oke, berarti kalau di sini kita nggak bisa langsung bikin kayak gini ya. Kita harus mainan kotak-kotak gitu. Jadi misalkan di sini kan ganjil ya, berarti kita 4 angka. 4 angka, berarti kita bikin 4 kotak. Gitu. Dikali. Oh, kaidah pencacahan. Ya, jadi kaidah pencacahan. Nanti yang ganjil di sini ada 3, gitu kan ya. Terus di sini kita punya 4, udah dipakai 1 di belakang, berarti tinggal 3, 2, 14. Gitu. Ini 3 di sini tuh adalah angka 3, 5, 5 ya. Terus yang ini tuh berarti salah satu udah dipakai, tinggal 3, terus 2, 1 kayak gitu. Begitu. Jadinya pakai kaidah pencacahan. Pokoknya kalau ada syarat-syarat seperti itu, biasanya kita langsung balikin lagi ke kaidah pencacahan. Tapi kalau nggak ada syarat-syarat, cuma kayak gini aja, kita bisa pakai permutasi. Lutfiah. Bilangan genap 7 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 3, 4, dan 5 dengan semua angka selain 4 muncul 2 tepat. Oh, itu. Ini mah gampang, sama aja kok, sama aja kayak yang di situ. Ya, emang kan nemu soal itu kemarin? Beda, masa nggak ketemu? Nggak tahu. Kemarin udah waktunya. Belum nggak sih? Kamu nggak ini, nggak apa? Jangan-jangan kamu ngantuk kali, terus kelewat. Aku nggak beres ngerjainnya. Semangat. Oke. Itu dia bilangnya bilangan genap 7 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 3, 4, dan 5 dengan semua angka selain 4 muncul
muncul tepat 2 kali. Ya udah, berarti yang muncul 2 kali harus angka berapa aja? 1, 1, 3, 5. Berarti gini, satunya ada 2, 3-nya ada 2, 4-nya ada 1, 5-nya ada 2. Berarti banyak susunannya gimana? 7. Banyak susunan. Kan totalnya ada 7. Berarti 7 faktorial dibagi yang sama kan ada angka 1, angka 3, dan angka 5. Berarti 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini aja. Tapi kan itu ada syarat bilang ada genapnya di situ. Sorry. Akang nggak lihat. Bilang, Akang nggak lihat, maaf. Maafkan. Maafkan. Oh, itu mah kayak gitu. jadi 6. Maafkan. 7 kotak. Ya nggak usah gitu. Genap. Ya udah. Berarti kan 7. 4 belakang. 7 kan ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udahlah ya. Oke, berarti kan kalau genap tuh belakangnya juga harus genap. Yang genap ada berapa? 1. Nah, tapi hati-hati. Yang belum masuk di sini tuh angka berapa aja? 1, 1, 1, 3, 5, 5. Ini kan unsur sama juga. Berarti ngitungnya adalah tinggal, ini ada berapa angka semuanya? 6. 6 faktorial dibagi sama 2 faktorial. 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Udah selesai gitu doang. 90. Ya ini berapalah jawabannya lah ya? 90. 90. Ya udah, ini berarti jawabannya. Gitu. Jadi di sini nggak 7 ya, karena 4-nya ini udah dipakai di belakang. Kayak gitu. Oke. Bang, makasih Kang. Siap sama-sama Lutfi ya. Oke, kita next ke nomor berapa sekarang? Ini bisa nggak? Yang ini nomor ini bisa nggak? Yang mana? Nih, saat saya dan keempat teman saya menghadiri sebuah acara, di sana disediakan 5 minuman yang mengitari sebuah meja kecil. Ada berapa cara saya dan keempat teman saya akan memilih minuman tersebut? Siklik kan? Ya, Ini siklik. benar, siklik. Di sini N-nya ada berapa N-nya? Ada 5. 5 ya. Di sini ada saya dan keempat teman saya, berarti N-nya 5. Nah, berarti di sini karena di sini ada kata-kata mengitari, berarti di sini kita pakai permutasi siklik. Permutasi siklik rumusnya apa? N kurang 1 faktorial. Benar. N-1 faktorial. Karena di sini N-nya adalah 5, berarti sini tinggal 4 faktorial. Jawabannya adalah 20. Gitu. Kalau misalnya ada kata-kata mengelilingi, itu berarti siklik juga. Ya, mengelilingi, mengitari, meja bundar, itu pokoknya pakainya siklik. Oke. Kalau sampingnya, manakah yang bukan korespondensi satu-satu? Oke, kalau di sini korespondensi satu-satu, korespondensi satu itu adalah visinya gini, setiap anggota domain tepat punya satu anggota dikodomain, begitu juga sebaliknya. Jadi kalian harus cek di X sama Y-nya nggak boleh ada yang double. Oke, untuk option A. Option A ini korespondensi satu-satu bukan? Ya. Iya. Ya, yang B, ya bukan? Ya. Ya, yang C? Tidak. Tidak. Berarti opsinya yang C. Hati-hati ya, kalian ingat-ingat lagi tentang relasi, tentang fungsi. Nah, sama kalau ini kebetulan muncul adalah korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ini merupakan salah satu jenis fungsi ya. Jadi kalian jangan kaget kayak nanti
jangan ada yang tanya, Kang, berarti cross body satu-satu bukan fungsi. Dia tetap salah satu jenis fungsi ya. Cuma dia spesial karena domain sama kodomainnya tepat punya satu. Kalau relasi gimana, Kang? Relasi itu pokoknya di bagian domainnya dia harus berpasangan dengan kodomain, tapi boleh double atau boleh jomblo kayak gitu. Kalau relasi. Oke, Kang. Kalau fungsi, setiap anggota domainnya harus tepat satu di kodomain. Berarti nggak boleh double dan nggak boleh ada yang jomblo. Gitu. Oke. Nomor ini nggak usah. Ini deh. Ini bisa nggak yang bulet-buletan? Yang himpunan. Bingung, Kang. Oke. Ini kan pernah Akang masukin di ini ya, mana? Di LS ya kan? Iya. Kalian udah lihat videonya belum? Udah lihat videonya belum? Udah. Nah, jadi gini, Akang masih tahu dulu. Soal seperti ini ada dua cara pengerjaannya. Kalau Akang pribadi sendiri, Akang lebih seneng ngebayangin kayak gitu, ngebayangin. Nah, untuk kalian yang bisa ngebayangin dan kalian tepat bener, sering bener gitu dengan cara ngebayangin, sok silahkan pakai itu kayak gitu. Tapi kalau buat kalian-kalian yang tidak bisa membayangkan buletan-buletan ini apa, kita pakai cara video yang kemarin yang akan share. Nah, di situ caranya adalah pakai penomoran. Yuk, kita ngerjain pakai itu, pakai penomoran. Penomorannya kalian bebas mau dari mana aja. Kalau Akang dari luar, nih misalkan Akang ini 1, ini 2, ini 3, dan sini 4. Oke, berarti dari soal ini kita harus cari jawabannya yang mana? Yang diarsir adalah 1 dan 4. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cek semuanya option-option ini ya, supaya menghasilkan 1,4. Ngeceknya gimana? Ingat, ngeceknya pakai urutan, yaitu adalah C, B, D, ya. Jadi kalian cek dulu dari C. Kalau C masih salah, B. Dan begitu seterusnya. Kayak gitu. Oke. Yang option C dulu sekarang. Option C. Terakhir dong. Option C gimana option C? C, di sini kita punya C komplement. Komplement itu maksudnya apa komplement? Selain C. Bukan, ya benar. Selain C apa selain C di situ? Angka berapa aja selain C? 1, 2. 2, benar. Yang C 1 2 sih. C itu 1. Oh, bener deh sliding, lupa, maaf. Oke, terus dikurangi sama B. B itu apa aja B? Angka berapa aja B? 24. 24. Terus digabung dengan B iris C. B iris C-nya berapa B iris C? 4. 4. Oke, di sini berarti tetap 1,2. Dikurangi. Oke, 2,4 digabung 4. Berarti jadi berapa? 24. Iya, 24 ya. Ntar. Oke. Terus sekarang 1,2 dikurangi 2,4. Berarti hasilnya berapa? 14. Hati-hati. Kalau pengurangan, berarti tinggal dilihat aja yang depan dikurangi yang belakang. Kalau ada anggota yang sama, hilang. Tapi untuk yang depan aja, berarti sini jawabannya cuma 1. 4-nya nggak masuk, karena kan 4-nya pengurangan. Gitu. Jadi misalkan gini deh, misalkan kalian punya roti dan coklat, terus dikurangi sama roti dan apel. Tinggal apa yang kalian punya sekarang? Roti. Apel. Coklat. Coklat. Kita cuma punya coklat aja. Kita nggak dapat apel kan? Iya, enggak. Iya. Makanya jawabannya cuma 1 aja. Bentar ya. Oke. Terus sekarang berarti kan ini jawabannya 1. Berarti benar atau salah option C?
Nah, Salah. Salah. Sekarang kita cek option B. Yang B. B gabung C komplement. B digabung C komplement. Berarti angka berapa aja? 2, 3. 1. Komplement. Berarti 1 doang. Terus digabung sama B iris C. B iris C berapa B iris C? 4. 4. Berarti 1 digabung 4? 1 dan 1,4. Berarti jawabannya yang B. B. Gitu. Gitu ya. Semoga ini cukup membantu. Tapi gini sih, mungkin secara ini kalian nganggapnya, Kang lama banget. Nggak masalah. Kalau kalian belajar ini terus-menerus, nanti kalian pasti akan ngerasa cepet kok ngerjain seperti ini. Tapi kalau kalian udah bisa ngebayangin dan sering bener, ya udah nggak apa-apa, pakai ngebayangin aja. Karena Akang juga nggak pernah pakai penomoran kayak gini. Karena Akang bilangnya lama. Oke. Kita next ke yang sampingnya deh. Sampingnya sekalian lah. Oke. Di sini pada gambar di bawah ini pertidaksamaan yang diarsir adalah seperti apa? Oke, Akang ingetin dulu. Kalau misalkan kita punya garis seperti ini. Sini adalah A, sini adalah B. Untuk mudahnya, persamaan garis ini adalah kayak gini. A dikali X. Berarti jadi AX ditambah BY sama dengan A kali B. Ini. Nah, di sini berarti kalau gambar kayak gini berarti persamaan garisnya gimana? 2X. Tambah 6Y. sama dengan 12. 12. Benar. Nah, terus di sini biar mudah kita sederhanakan kedua ruasnya. Dibagi sama 2. Berarti jadi X ditambah 3Y sama dengan 6. 6-nya dari sana. Berarti X ditambah 3Y kurang 6. Nah, di sini hati-hati. Kan yang bagian diarsir itu adalah bagian bawah garis. Berarti tandanya adalah kurang dari. Nah, di sini tidak ada jawabannya ya. Ini nggak ada jawabannya. Tapi yang paling mendekat itu yang ini, yang D. Cuma di sini tuh kayaknya yang pembuat soal bikin opsinya tuh lupa dibagi 2 si 12-nya gitu. Kang, coba dong kalau misalnya ada yang negatif. Kalau yang ada yang negatif. Ya, misalnya. oh iya. Misalkan deh gini deh. Misalkan kayak gini ya. Terus yang diarsir adalah bagian sininya. Oke, kita cari persamaan garisnya dulu. Persamaan garisnya gimana ini? Min 3. Ini 1. Ini satu. Berarti X kurangi min 3Y sama dengan min 3. Terus ini pindah ruas ke sana dulu aja. Jadi X dikurangi 3Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau dia gradiennya negatif, kalian harus hati-hati ya. Yang diarsir yang mana. Oke. Kalau ini kan yang diarsir di atasnya ya. Kita ambil salah satu titik. Misalkan Akang ambil misalnya di sini deh. Di sini kan titiknya 0,0. Iya. Sini. Berarti hasilnya berapa? 3. Tapi ini bagian yang tidak diarsir. Berarti pernyataannya harus salah. Berarti 3, bla bla bla, 0. Biar salah tandanya apa? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti ini tandanya adalah kurang dari. Kurang dari sama dengan. Iya, gitu. Jadi kalau gradiennya positif seperti ini, kalau di bawah itu kurang dari. Tapi kalau gradiennya negatif seperti ini, seperti contoh yang kedua ini, berarti kebalikannya. Kalau di atas justru kurang dari, kalau di bawah justru lebih dari. Kayak gitu, tergantung gradiennya ya. Ya.
Kalau X-nya negatif harus dijadiin positif dulu atau gimana? Nggak usah. Oh, nggak usah. Ini kan nggak akan bikin, ini kan tetap negatif kan? Mungkin maksudnya kalau ntar di sumbu Y negatif. Di sumbu Y negatif. Oh, jadi gini gambarnya. Gini misalkan. Iya, contoh. Nah, ini Iya. sama aja. Tapi ini gradiennya positif ya. Ini gradiennya positif. Oh iya. Mm-mm. Oh iya itu. Ini gradiennya positif. Kalau gradien negatif itu pokoknya yang begini aja. Itu negatif. Kalau misalnya mau jadiin positif, itu masih Kenapa mau dijadiin positif sih? Kenapa mau dijadiin positif? itu ada yang bilang, Kang. Bilang gimana? Katanya harus jadiin positif dulu, terus baru diganti itunya tandanya. Oh, itu kan Tanda biar kurang atau lebih rendah. itu tuh biasanya dirubah jadi positif dulu biar apa ya? Biar kalian tuh ngingetnya cuma satu. Kalau di atas itu lebih dari, kalau di bawah itu kurang dari kayak gitu. Cuma kalau Akang sih ya udah sih daripada ngerubah-ngerubah ribet-ribet, mending tadi ingat-ingat aja gradiennya. Kalau gradiennya positif, berarti tandanya ngikutin. Kalau di atas positif, kalau di atas lebih dari, kalau di bawah kurang dari. Tapi kalau gradiennya negatif, justru kebalikannya. Lebih cepat kayak gitu sih menurut Akang sih. Iya nggak? Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Ini cepet nggak? Ini kan gradiennya negatif. Akang kan nggak ngerubah apa-apa kan? Masih sama dengan rumus yang ini juga. Ya kan? Iya. Coba Kang yang contoh yang ini nih, tadi yang sama-sama negatif. Yang mana? Sama-sama negatif. Ntar deh, Akang cari space dulu. Oke, misalkan. Sama aja kok, negatif-negatif mah. Misalkan di sini berapa ya? Minus 4, ini minus 2. Misalkan yang diarsikan. Oke, berarti di sini persamaan garisnya gimana? Min 2X, Minus 2X 4Y. min 4Y, Min 4Y sama dengan 8. Nah, gitu, ya benar. Terus ini ya 8-nya akan pindah ruas dulu aja. Minus 2X. Atau kalau kalian mau ini langsung jadi dulu deh. Minus 4Y kurangi 8 sama dengan 0. Oke, ini yang diarsir atas atau bawah? Atas. Bentar. Oh, tapi ini kok kenapa kurang darinya? Oh, bener deng. iya kurang dari. Oke, bentar. Sebentar. Ini sih, Akang sih ketemu ini kurang dari sebenarnya. Oke, ini dulu deh. Oke, di sini kan yang diarsir adalah bagian atas ya. Terus Tapi ini, bentar, Akang mikir dulu. Apakah mending dimasukin dulu? Kalau dimasukin dulu kan berarti ini kurang dari. Tapi nanti dirubah, jadi ini lebih dari kalau tandanya. masukin 0,0 aja langsung gimana, Kang? Ya, kalau Akang sih jawabannya barusan di 0,0 dulu. Nah, di 0,0 kan harusnya nyatanya benar. Berarti di sini minus 8, hasilnya kan minus 8. Minus 8 bla 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 0. Harusnya lebih Kecil dari, Kang. kecil dari ya. Kecil. Berarti kan minus 2X dikurangi 4Y dikurangi 8 kurang dari sama dengan 0. Tapi di sini kan X-nya minus. Kalau nanti nggak ada di option, ini harus dikali sama minus 1. Berarti jadinya adalah 2X tambah 4Y tambah 8. Tapi tandanya ingat, hati-hati. Kalau dikali minus 1, tandanya berbalik. Lebih dari 0. Kayak gitu. iya. Tapi kan sama. Kalau di atas tandanya lebih dari. Karena dia gradiennya positif. Gitu. Kang, tapi kenapa harus dicoba 0,0? Kenapa nggak langsung gara-gara dia arsirannya ke atas jadi lebih dari? Tapi malah di sini kan kenyataannya kurang dari. Nah, ini karena ini kita belum ini sih. Ini masih ada negatifnya di sini. Jadi kayak apa ya? Bukan belum bentuk umum sih, tapi kan ada negatifnya. Soalnya kan kalau negatif dikasih 0 kan masih 0 kan, kita nggak tahu positif atau negatifnya. Kayak gitu. Jadi kita nyoba di 0,0 biar gampang aja sih menentukan awalnya tuh kurang dari atau lebih dari. Cuma kalau misalkan nanti di option selesainya cuma di sini, misalkan ya di option kamu nemunya kayak gini.
Ya udah, berarti kamu ambil yang ini aja. Kayak gitu. Tapi kalau nggak ada di option, baru dikali -1. Kayak gitu. Jadi tergantung optionnya sih pada akhirnya mah. Gitu. Cuma emang kalau mau aman tuh dicoba titiknya. Kayak gitu. Kadang tuh membingungkan juga ketika gambarnya tidak angkanya juga nggak enak dan sebagainya kayak gitu. Mending enaknya dicoba aja di titik yang kalian enak gitu. Mungkin di 0,0 atau di titik yang lain gitu. Aduh. Kenapa sih? Oke. Semoga Akang nggak paham sih apakah pertidaksamaan nanti akan muncul lagi ya. Akang takutnya malah takutnya tuh program linear gitu loh yang masuk. Yang pakai harga-harga. Oke, yang segitiga, yang persegi ini bisa nggak? Enggak bahas. Oke. Bahasanya kan. Di sini panjang sisinya adalah 4 perseginya. Terus ditanyakan, di sini hati-hati ya, kalian harus baca soalnya dengan seksama. Di sini yang ditanyakan adalah perbandingan luas daerah yang gelap terhadap luas persegi totalnya. Nah, sekarang cara bikinnya sederhana kayak gini. Kita bikin garis bantuan. Nih. Oke, berarti sekarang yang diarsir ada berapa? Ada berapa segitiga? Ada 3. Ada 3. Totalnya ada berapa totalnya? 1,5. Ada Totalnya ada berapa? 8. 8. Selesai. Oh, langsung. Oh, langsung. Langsung aja. Kalian nggak perlu nyari luasnya ya. Kelamaan. Nah, tapi hati-hati. Kalau misalkan nanti yang ditanyakan adalah luas daerah yang gelap dan yang putih, berarti berapa kalau kayak gitu? 3:5. Ya, benar. Jadi hati-hati ya. Tergantung yang ditanyakan. Dia dibandingkan terhadap seluruhnya atau dibandingkan terhadap yang tidak diarsir. Oke. Next. Yang sudut-sudut ini. Oke. Di sini disuruh menentukan nilai 2x-nya. Lihat. Untuk menentukan x ini, kita harus butuh sudut yang di sini kan ya? Iya. Nah, untuk menentukan sudut ini, kita harus menentukan sudut-sudut yang lainnya dulu. Ini kedua sudut ini adalah saling berpelurus. Berpelurus itu berarti sudutnya berapa? 180. Nah, berarti kalau sini 73, sini berapa? 107. 100. Kalau sini 57, berarti sini berapa? 102. 3. Oke, benar. Berarti yang sini bisa kita cari dengan cara kalau di segi 4 total sudutnya berapa? 360. Berarti 360 dikurangi 85 dikurangi 107 dikurangi 123. Ini nanti kalau kalian hitung hasilnya adalah 45. 45 berarti X-nya berapa? 135. Berarti 2X-nya berapa 2X-nya? 270. 270. Selesai. Gitu. Ini hati-hati ya, sudut-sudut ini kalian harus sebenarnya nggak susah sih, cuma kalian harus benar-benar paham mana yang berpelurus, mana yang saling siku, mana yang dalam berseberangan dan lain sebagainya. Terus di sini kan pasti banyak cara ya, kalian bisa pakai cara kalian sendiri, mau nyarinya dari mana dulu bebas kayak gitu. Oke. Yang ini kita sederhanakan, kita punya 2A kuadrat ditambah 5A dikurangi 12 dibagi 16 kurang A kuadrat. Senilai. Kalau ditanya dengan senilai, berarti kalian tinggal kalian tinggal sederhanakan yang ini. Berarti kita punya 2A kuadrat ditambah 5A kurangi 12 dibagi 16 minus A kuadrat. Nah, kita sederhanakan. Paling gampang yang kita faktorkan yang bawah.
Yang bawah difaktorkan jadi gimana? 4 min A, 4 plus A. Hmm. Nah, terus sekarang baru yang atas. Yuk, yang atas difaktorin jadi gimana? Ini kan 2A ya, depannya 2A kuadrat. Berarti di sini adalah 2A, sini 2A. adalah A. Kayak gitu. Nah, terus di sini minus 12 dikalinya. Berarti kira-kira berapa menurut kalian? Nanti kalau dikaliin jadinya 5 tengahnya. 7. Hmm? 4 sama 4 sama 3. Ya, ini nih nanti gini ya. Yang sini adalah 4, sini 3. Sininya positif, negatif. Kayak gitu. Nah, terus di sini A ditambah 4 sama 4 tambah A-nya bisa kita coret. Berarti hasilnya tinggal 2A minus 3 dibagi 4 minus A. Tapi belum ada di option. Kalau belum ada di option, coba dikali minus 1 per minus 1. Jadinya adalah 3 minus 2A dibagi A minus 4. Nah, setelah itu kita dapat optionnya, yaitu yang A. Gitu. Oke. Aduh, bentar. Duh. Kang Ilman, mau dong, Kang? Ntar ya, akan ngecas dulu. Nyangkut. Oke. Yang mana? Oh, tinggal 4 soal lagi. Cobalah kita bahas semuanya aja yuk. Kalau bisa ya. Nanya soal TO Oh, boleh. Kayak gimana? Ntar cuma kirim di WA. Ini bahas dulu aja. Oke. Di sini, jika A kali B sama dengan 12, dengan A, B, A dan B adalah bilangan bulat positif. Maka di sini kita punya P adalah A ditambah B dikurangi 1, Q-nya adalah 8. Oke, kita udah punya A kali B itu adalah 12. Berarti dua bilangannya menghasilkan angka 12, angka berapa aja? 3, 4. Dari yang kecil dulu. Berapa dulu? 26. Masih ada yang lebih kecil. 1, 2. 1, 12. 1, 12, terus. 2, 6. Terus. 3, 4. Ya, selesai ya. Oke. Kalau di sini, kita cari masing-masing P-nya, nilai P. P itu adalah A ditambah B dikurangi 1. Kalau 1 sama 12, berarti A tambah B dikurangi 1-nya berapa? 3, 11. 12. 12. Iya, 12. Terus kalau 2 sama 6, berarti A tambah B dikurangi 1-nya berapa? 7. 7. Terus kalau 3 sama 4, A tambah B kurang 1-nya berapa? 6. Nah, sekarang kita bandingin sama Q. Q itu adalah 8. Kalau 12 sama 8 lebih besar yang mana? P atau Q? 12. Besar yang P. Kalau dibanding sama yang 7, berarti? Kurang dari. Nah, terus kalau yang 6? Kurang dari. Karena di sini tandanya itu berbeda semua, bukan berbeda semua, maksudnya ada yang berbeda, berarti jawabannya adalah yang D. Informasinya tidak cukup. Gitu. Jadi tetap harus dicek semuanya ya. Siapa tahu ada satu kombinasi yang menyalahi aturan yang lainnya. Gitu. Oke. Terus nomor selanjutnya. Bila komunikasi telepon untuk 1 menit pertama adalah 2.000. Jadi 1 menit pertama itu 2.000. Tapi selanjutnya biaya per detiknya adalah Rp150. Nah, di sini P-nya adalah 80 detik. Oke, 80 detik itu tuh berapa menit? 1 menit. 1 menit. 20 detik. Benar.
Nah, 1 menit yang pertama ini dihargai berapa? 2000. 2000. Nah, 20 sekon selanjutnya berarti ini kan per sekonnya 150. Berarti 20 dikali 150 sama dengan 3.000. Berarti dia harus bayar berapa? 5.000. Berarti P banding Q-nya, P-nya Gitu. gitu yang Oke, karena waktunya tinggal 4 menit lagi, udah mau selesai. Paling akan bahas satu soal lagi deh. Yang ini deh, yang segitiga deh. Ini cukup penting ya. Oke, kita udah punya segitiga. Ini sisinya adalah 8 sama 5. Ini kita suruh menentukan luasnya. Luasnya berapa? Terus kita udah disediakan. Pernyataan pertama, AB-nya adalah 10. Dan yang kedua, sudut C-nya adalah 60. Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini, kalian coba satu-satu ya. Yang pertama, AB-nya sama dengan 10. Kalau kalian dapat AB-nya kan berarti sebelah sini ya. Berarti kalian sudah mendapatkan ketiga sisinya. Bisa nggak cari luasnya? Bisa nggak menurut kalian? Nah, di sini tuh sebenarnya bisa. Kalau kalian punya segitiga, terus semuanya udah punya sisinya. Kalau udah diketahui semua sisinya, luasnya bisa pakai rumus ini. Akar S dikali S minus A dikali S minus B dikali S minus C. Dengan S-nya itu adalah setengah keliling segitiga. Kayak gitu. Nah, terus sekarang berarti otomatis kan kita nanti akan dapat luasnya. Nggak perlu dihitung ya. Cuma sampai tahu aja, oh ini akan bisa dihitung. Berarti pakai pernyataan saja, satu saja cukup. Sekarang kita cek pernyataan kedua. Sudut C-nya sama dengan 60. Bisa nggak dicari luasnya? Bisa cari Bisa. AB dulu pakai aturan cos. Nah, itu bisa, tapi itu agak lama. Langsung aja. Kalau misalkan kalian punya segitiga, ada dua sisi yang mengapit satu sudut, misalkan alfa, ini kita bisa langsung tahu luasnya. Luasnya adalah setengah dikali Setengah A A kali B kali dikali sin alfa. Nah, berarti pakai dua saja juga cukup. Berarti kalian nanti jawabnya yang C atau D ya? D kalau nggak salah. D. Satu saja cukup atau dua saja cukup. Gitu. Oke, karena ini waktunya tinggal 2 menit lagi, paling kita ini aja sekalian inilah, penutupan lah ya. Oke, paling Akang ini sih, kan kita masih ada di grup, meskipun kalian meskipun kan pembelajarannya selesai hari ini kayak gitu. Terus kalian ada yang tesnya juga masih sebentar lagi, ada yang masih lama dan sebagainya. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya ke PK, bisa ke Akang nggak apa-apa ya, langsung PC atau di grup nggak apa-apa. Soalnya kan kita nggak akan ada pembelajaran langsung seperti ini kan ya. Jadi kalian mau tanya silahkan nggak apa-apa, Akang insya Allah available. Kalau lagi available ya. Yang penting jangan Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu Akang saatnya hibernasi, jadi jarang banget. Hibernasi. Gitu. Jadi paling kalau mau ngecek Akang di weekdays aja nggak apa-apa. Di weekdays insya Allah kalau sampai malam Akang juga masih bisa melek kayak gitu. Jadi kalian bisa tanya aja. In case kalau kalian nanti mau ada pertanyaan dan sebagainya kayak gitu kan ya. Yang masih lama TBK-nya, semangat belajarnya. Yang paling cepat siapa sih sini? Anggi ya? Anggi tanggal 5. Yang lain? Putri 6. 6. 9. Oke. Ya pokoknya ini deh, Akang waktunya udah mau habis. Akang ini aja deh terima kasih buat selama 1 bulan ini bareng-bareng sama Akang, menemani Akang ngoceh-ngoceh di grup, ngoceh-ngoceh di Zoom. Terima kasih buat nemenin Akang. Terus maaf juga kalau selama Akang nemenin kalian, kita belajar bareng, banyak interaksi yang tidak berkenan di hati kalian, banyak kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kalian, terus mungkin ngejelasinnya kurang paham, atau kadang kurang sabar sama kalian, atau kadang di grup nggak fast respon, atau di grup
kadang menghilang dan sebagainya, Akang minta maaf banget dan Akang doakan semoga sampai hari HUTBK kalian lancar semuanya. Terus pas UTBK, diberi kemudahan, diberi kelancaran, nilainya bagus, dan bisa masuk ke pilihan satu ataupun pilihan kedua. Dan nggak cuma berhenti di situ aja. Akang doain juga buat perkuliahan kalian. Kalau sudah masuk di perkuliahan, perkuliahannya kan akan lebih susah. Jadi semoga kalian lancar, bisa bertahan di kampus yang kalian inginkan, di jurusan yang kalian dambakan selama 4 tahun sampai lulus. Semoga lulusnya juga tepat waktu. Nggak usah lama-lama di perkuliahannya. 4 tahun saja sudah cukup. Jangan 5 tahun, 6 tahun ya. Cukup 4 tahun saja itu sudah cukup. Jadi kalian harus semangat terus. Terus nanti kalau misalkan suatu saat nanti, kan kita belum pernah ketemu secara langsung nih lah ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian, tiba-tiba ketemu Akang di mana entah berantah kayak gitu, kalian sapa aja Akang ya. Jangan sombong-sombong lah sama Akang lah ya. Mungkin Akang nggak akan satu persatu paham muka kalian ya, karena kan banyak juga sama yang lain juga. Jadi kalau mungkin kalian lebih paham sama Akang gitu. Nanti kalau lihat Akang bilang aja, disapa aja, halo Kang Tomit. Nanti paling bilang aja, saya ini dari LC kelas ini kayak gitu. Nanti Akang pasti tahu gitu loh. Oke? Jadi kalau bisa silaturahminya juga tetap dijaga ya. Kalian nggak perlu keluar dari grup. Biarkanlah grup itu ada di sana. Pokoknya jangan live aja. Mau sampai kalian besok perkuliahan dan sebagainya, silahkan aja di sana, nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin kan nanti dari kalian ada mungkin satu kampus, mungkin nanti bisa lebih intens lagi kayak gitu. Jadi pokoknya stay di sana aja at least sampai pengumuman UTBK, pengumuman SBMPTN, biar nanti terus sampai kalian nanti dapat jas alma mater masing-masing, terus nanti foto, boleh banget di-share di grup ya. Boleh banget di-share di grup. Biar Akang tahu, oh Desli nanti masuk ITB. Ini nggak ada Ajeng ya. Oh, Ajeng izin deh. Yang lain juga masuk kemana dan sebagainya. Nanti biar di grupnya warna-warni dengan jas alma mater kalian. Oke, di sini udah dihitung ya. Tuh kan udah bentar lagi. Ya udah kalau gitu Akang pamit. Terima kasih. Akang tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Nanti Kang. Dadah. Oke, guys. Kita kembali ke main room. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek.